kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Pada hari ini, Rabu 5 Juli 2023. Sapaan Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius, bab 8 ayat 28 sampai dengan 34. Doa akan dipimpin oleh Suster Maria Alfonsin, PRR. Dan renungan akan bersama saya, Suster Maria Sifra, PRR. Mari Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, kita mengawali hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdandan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semua akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan cinta-Mu yang senantiasa menuntun dan menyertai kami dalam setiap keseharian hidup kami. Kami mohon, berkatilah setiap pekerjaan dan karya kami seluruh hari ini, agar kami bekerja dengan penuh kerendahan hati, bertindak jujur dan benar dalam sikap dan tindakan, serta setiap tutur kami, sehingga nama-Mu kami muliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Sapaan Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius, bab 8 ayat 28 sampai dengan 34. Dua orang yang kerasukan disembuhkan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu.
Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai Anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya lah segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih dalam Kristus, kita baru saja mendengarkan sapaan Tuhan yang berbicara tentang dua orang yang kerasukan setan di Gadara. Mereka dipandang berbahaya oleh masyarakat karena melakukan tindakan-tindakan di luar kebiasaan yang baik. Mereka tinggal di tempat yang tidak lazim. Mereka memiliki kekuatan yang tidak normal, menyakiti diri sendiri. Keadaan yang seperti itu membuat orang-orang tidak berani mendekati mereka dan tidak berdaya untuk menolong. Namun, ketika Yesus datang, setan-setan itu menjadi takut sebab mereka tahu siapa Yesus dan apa yang dapat dilakukannya terhadap mereka. Kita tahu bahwa Yesus adalah Anak Allah yang Maha Tinggi. Dia berkuasa untuk menghakimi baik manusia maupun setan. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, seringkali dalam keadaan tertentu kita kehilangan kemampuan untuk melihat sesama kita sebagai pribadi yang berharga di mata Allah. Kita lebih menghargai harta kekayaan yang fana, sedangkan manusia adalah citra Allah. Manusia adalah gambar dan rupa Allah sendiri. Kita bahkan tidak peduli terhadap orang-orang yang kehilangan, terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, terhadap mereka yang kerasukan setan, terhadap mereka yang hidupnya kurang beruntung di tengah masyarakat. Saatnya kita menyadari bahwa pandangan manusiawi kita ternyata sangat berbeda dengan pandangan Yesus. Bagi Tuhan Yesus, jiwa manusia sangat berharga. Jiwa manusia lebih bernilai daripada harta kekayaan apapun di dunia ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu para sahabatku, mari kita memohon ampun karena seringkali kita tidak peduli terhadap sesama manusia. Kita seringkali melupakan bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita adalah ciptaan Tuhan yang perlu pertolongan kita, yang perlu uluran tangan kita, yang perlu cinta kasih kita. Kita diajak untuk menghargai setiap pribadi manusia, untuk melayani jika itu perlu kita layani, untuk memperhatikan jika itu perlu mendapat perhatian dari kita. Semoga sapaan Tuhan hari ini membantu kita untuk
semakin mengenal Allah, semakin mencintainya melalui sesama yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa di surga. Bagi orang-orang sakit di mana saja mereka berada, semoga Tuhan selalu memberikan kepada mereka rahmat kesembuhan, dan juga semoga mereka mampu menyatukan penderitaan yang mereka alami saat ini dengan penderitaan Kristus di salib. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang bekerja di tanah perantauan dan sampai saat ini belum mendapatkan tempat pekerjaan seperti yang mereka inginkan, semoga kasih Tuhan selalu menyertai mereka, agar mereka senantiasa berjuang dan berusaha untuk memperoleh apa yang mereka inginkan, terutama lewat pekerjaan-pekerjaan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang ditolak dan dianiaya karena iman akan Yesus Kristus, semoga oleh kasih dan kebenaran yang diwartakan oleh Kristus memampukan mereka yang ditolak dan dianiaya diterima dengan penuh di tengah-tengah mereka yang tidak menerima mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.